Sepang Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. Coalition Warship 121, engage in transit passage in accordance with international law. To the bargaining table, and they haven't left. They haven't left the bargaining table. Ya saudara, pasca perundingan Amerika Serikat Iran di Islamabad gagal, Amerika Serikat bakal memblokade pelabuhan Iran di kawasan Teluk Persia dan Laut Oman. Langkah ini untuk menekan Iran agar membuka blokade Selat Hormuz. Iran menyatakan akan melawan. Amerika Serikat memutuskan memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Langkah ini dilakukan untuk menekan Iran agar membuka Selat Hormuz setelah gagalnya perundingan kedua negara untuk mengakhiri perang. Angkatan Laut AS pun mulai menutup akses bagi kapal yang akan menuju pelabuhan Iran dan tidak mengizinkan kapal untuk keluar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi blokade mulai dilakukan Senin dan menyebut tidak akan membiarkan satu negara memeras dunia. We can't let a country blackmail or extort the world, because that's what they're doing. They're really blackmailing the world. We're not going to let that happen. And you know, the amazing thing is, we don't, can you believe this? We don't use the Strait. We don't need the Strait. We have our own oil and gas, much more than we need. We have more oil and gas than Saudi Arabia. Think of this. We produce more. Saudi Arabia, and add Russia to it. Substantially more. And by next year, we'll have double that amount. So we don't need it, but the world needs it. Langkah Amerika Serikat memblokade pelabuhan di Iran didukung Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bilang langkah Amerika Serikat progresif dan siap berkoordinasi dengan Paman Sam. הבהיר לי שהנושא המרכזי שעומד על הפרק מבחינת הנשיא טראמפ בארצות הברית זה הוצאת כל החומר המועשר ולהבטיח שאין יותר העשרה או בהמשך בשנים הבאות, וזה יכול להיות עשרות שנים, אין העשרה בתוך איראן. זה המוקד שלהם, וכמובן דבר שהוא חשוב לנו, וכיוון שאיראן הפרה את הכללים, הנשיא טראמפ החליט לשים עליהם בלוקדה, זו מילה לועזית למצור, מצור ימי. אנחנו כמובן תומכים בעמדה התקיפה הזאת, ואנחנו מתואמים עם ארצות הברית כל הזמן. Sementara Iran menyebut akan menanggapi tegas blokade terhadap pelabuhan-pelabuhannya. Melalui pernyataan juru bicara militer Iran, Ebram Zolfagari, yang dibicarakan presenter televisi Iran, ditegaskan tindakan Amerika Serikat adalah ilegal dan Iran bakal melakukan langkah-langkah pembelaan kedaulatan. در پی تهدیدهای جدید آمریکای متجاوز علیه کشورمان و امنیت دریانوردی شناورها در آبهای بین المللی، اطلاعیه‌ای به این شرح صادر کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دفاع از حقوق قانونی کشورمان را وظیفه‌ای طبیعی و قانونی می‌دانند و بر همین اساس اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در آبهای سرزمینی کشورمان حق طبیعی ملت ایران است. Sebelumnya, perundingan Iran dan Amerika Serikat di Islamabad, Pakistan gagal menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri perang. Iran menyebut Amerika Serikat menyampaikan tuntutan yang tak masuk akal terkait Selat Hormuz. Sementara Amerika Serikat bilang salah satu alasan gagalnya perundingan karena Iran tak menyampaikan komitmen untuk tidak mengupayakan pembuatan senjata nuklir. Langkah Amerika Serikat menekan Iran untuk membuka blokade Selat Hormuz mendapatkan perlawanan dari Iran. Akankah hal ini membuat konflik semakin memanas? Kita akan membahasnya lebih lanjut dengan Guru Besar Hubungan Internasional St. Petersburg State University, Ibu Koni Rahakundini Bakri. Selamat siang Bu Koni, semoga sehat-sehat selalu. Selamat pagi dari St. Petersburg. Ya, selamat pagi dari Rusia. Bu Koni, ini kita mengetahui bahwa Donald Trump setelah pasca perundingan pertama JD Vance bahwa itu tidak mendapatkan titik temu. Akhirnya Amerika Serikat
membuka sebuah upaya agar Selat Hormuz itu menjadi bagian dari kunci Amerika Serikat untuk membuka perundingan yang kedua. Saat ini ada informasi bahwa perundingan ini akan dilakukan kembali. Untuk saat ini apakah upaya Amerika Serikat dengan menekan, menutup terutama pelabuhan Iran agar tidak ada kapal tanker yang melewati ini merupakan bagian dari strategi Amerika Serikat? Itu sudah pasti kalau bagian dari strategi Amerika Serikat. Kita harus tahu sekarang itu namanya di dalam era sekarang selat strategis itu bisa menjadi senjata utama. Nah, tapi saya ingin bahasnya dari bagaimana kita mesti apresiasi tentang pertemuan kemarin ya. Kita harus lihat diplomasi pertemuan. Ini kan pertemuan di Kementerian Luar Negeri Washington ya, yang di Kementerian Luar Negeri kemarin antara Duta Besar Israel Yossi Leiter dengan Nada Hamadeh. Itu menurut saya juga harus kita sorot karena itu bagaimana kita melihat Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio yang langsung memimpin ini pertemuan tingkat tinggi utama sejak 93. Malah ada yang bilang sejak 75 lah gitu loh. Jadi ini memang pertemuan yang sangat strategis. Intinya bagaimana udah pasti yang mereka bahas adalah bagaimana solusi menyelesaikan isu Hormuz. Pertama mereka menuntut tentang disarmament Hizbullah karena Hizbullah seperti kita ketahui kan ini menjadi masalah dalam perundingan yang sedang berjalan. Dianggapnya baik oleh pihak Iran maupun pihak Amerika Serikat. Nah kemudian bagaimana penarikan pasukan Israel dari Lebanon Selatan dan juga keamanan perbatasan. Intinya saya sangat menghargai atau kita semua harus menghargai pertemuan kemarin karena ini adalah negosiasi langsung yang sedang dipersiapkan. Walaupun posisi Israel itu jelas, pelucutan senjata Hizbullah ini adalah syarat utama sebelum ceasefire. Jadi Netanyahu itu nggak bergeser, nggak ada senjata sebelum Hizbullah dilucuti. Kita harus lihat ya semangat Hizbullah itu, maka saya juga malah baru paham betul ya. Ternyata Hizbullah itu artinya partai Allah. Jadi bagaimana dari artinya dalam bahasa sana ya. Jadi artinya mereka juga all out gitu. Nah, sementara Duta Besar Israel semua tuh sebenarnya bilang begini. Kita ini kan di posisinya sama nih. Lebanon juga harus selesai dong dari urusan Hizbullah sama seperti Israel. Jadi ini sangat menarik. Sementara Lebanon ingin ini tetap ceasefire. Sementara penarikan pasukan Israel dari wilayah selatan, pemulihan kedaulatan itu kayaknya masih jauh gitu lah. Intinya kita mesti mendengar juga apa yang disampaikan Presiden Lebanon ya. Dia bilang bahwa ini harus akhiri penderitaan rakyat Lebanon sudah panjang, apalagi setelah serangan April yang sangat besar itu ya. Itu masif sekali. Jadi yang mau saya bilang, di Washington itu terjadi jabat tangan, semua orang berjabat tangan, bicara akan ke depan lebih baik, tapi di lapangan tuh ini terus serangan mesti berlanjut. Kalau dikaitkan ke Hormuz, Hormuz ini betul-betul kita harus baca skenario-nya ya. Skenario Hormuz itu kita bisa baca skenario pertama, apakah kita dapat manage fragility yang terjadi hari ini dengan misalnya memperpanjang kesepakatan atau terus berusaha menjadi kesepakatan terwujud, walaupun dengan latar belakang tadi saya sampaikan itu agak sulit karena posisi Lebanon dan Hizbullah. Yang kedua, bagaimana kita bisa mungkin harus bergeser dari cerita mengerikan terus tentang perang ini, tapi bagaimana kalau kita membahas tentang new regional security architecture. Saya berpikir kalau memang Abraham Accord bisa terwujud dahulu gitu, kenapa sekarang kita nggak bisa menciptakan Hormuz Accord misalnya? Di Hormuz Accord ini kemungkinan bisa terjadi adalah skenario di mana bayangkan ya, negosiasi Islamabad misalnya atau negosiasi Washington kemarin melahirkan perjanjian maritim multilateral dengan Hormuz Accord, bagaimana misalnya melibatkan Iran, Israel, negara Teluk ya, China dan Rusia memang untuk co-garantor, kenapa tidak gitu kan? Dan bagaimana yang paling penting sebenarnya kalau Hormuz, siapa yang mau menjamin kebebasan navigasi, mekanisme verifikasi bersama IAEA karena International Energy Agency juga menjadi aktor penting di sini sehubungan dengan pengayaan nuklir Iran dan lain sebagainya, sehingga ada integrasi bertahap Iran ini ke arah ekonomi regional mereka. Atau kalau tidak, ini the worst scenario, maka Hormuz itu akan semakin parah. Kalau kita melihat Hormuz sekarang, saya juga itu kan opsi pertama ya, kita bagaimana membuat Hormuz Accord, dan itu sebelum ada yang membicarakan. Mungkin Indonesia bisa start dari itu karena posisi Indonesia harusnya bisa lebih aktif. Nah, yang kedua, kita juga sudah harus bicara dari sisi Indonesia ya. Kita mesti lihat bagaimana Rusia itu dengan cantik sudah memainkan bersama Cina, dia sangat peran penting. Pertama ya, dia tuh melakukan percepatan Northern Sea Road. Jadi buat Rusia selain dia menyelesaikan masalah ini secara diplomasi ataupun secara menjadi garantor atau menjadi penengah, tapi juga dia menjadi dalam bukti nyatanya dia bangun koridor energi global baru. Dan si Northern Sea Road ini akan memotong 40% lebih pendek jalur yang digunakan di Hormuz. Selain itu juga akan mengurangi sangat
risiko geopolitik Timur Tengah dan termasuk juga semua yang menjadikan Hormuz itu selalu senjata. Jadi bagaimana kita ini harus mulai berpikir bagaimana potensi mengalihkan beban Hormuz 20-25%. Dan itulah yang saya ingin kita menjadi aktor revisionis ya. Menjadi aktor revisionis itu jadi bukan hanya kita berkutat membahas perang itu, lalu bagaimana Amerika mengancam Hormuz, bagaimana Iran bertahan di Hormuz, and so on and so forth, siapa yang aktor terlibat. Tapi sekarang kayaknya dunia sudah harus berpikir tadi, solusinya apa? Karena kalau saya melihat, kita tuh betul-betul belum ada yang secara, walaupun di Washington kemarin, nggak ada tuh yang bilang kalau pertama, tiga skenario itu apa. Yang tadi saya bilang, kalau diperpanjang bagaimana, kalau kemudian di kedua kita harus bangun regional security architecture semacam Abraham Accord, dan yang ketiga bagaimana skenario tadi, apa sih solusi yang breakthrough gitu, seperti Northern Sea Road-nya Rusia. Nah, Rusia kan sini juga nggak sendiri. Saya harus sebut ini karena begini, Northern Sea Road itu melibatkan Rusia, melibatkan Pakistan juga kan. Nah, yang kita mesti lihat ada China di sana. Ya, Tiongkok. Saya harus sebut ini di pagi ini karena kita ini juga hati-hati dengan niat kita membuka ruang udara kita untuk militer Amerika Serikat. Jangan sampai posisi Indonesia itu nanti jadi kayak negara teluk, kita nggak berperang, tidak terlibat perang, ya kan? Kan bisa aja geser nih sekarang perang ini kalau sudah karena ada keterlibatan nanti Northern Sea Road, bisa saja malah berpindahnya ke arah Malaka atau ke arah Laut Cina Selatan. Nah, jangan sampai Indonesia itu menjadi negara teluk yang kita nggak berperang, tapi karena kita menyediakan jalur untuk militer dan logistik, maka kita kemudian terkena dampak tersebut. Ini saya harus sebutkan sekarang karena sekali lagi saya sedang bicara tentang Eurasian Energy Corridor atau juga Northern Sea Road yang tadi saya proyeksikan. Ya, Bu. Tapi untuk terkait dengan Hormuz Accord ini menemukan upaya agar perdamaian ini dapat diwujudkan, ini menjadi cita-cita kita dan juga publik dunia bahwa krisis di Timur Tengah ini akan segera diakhiri atau harus diakhiri. Nah, untuk saat ini sebenarnya apa saja langkah-langkah yang telah diupayakan? Terutama kita mengetahui bahwa Tiongkok juga mendorong Iran untuk memasuki meja perundingan. Dan yang kedua ini apakah seberapa besar peran dari Rusia juga? Karena Selat Hormuz ini tentu memengaruhi efek terhadap ekonomi tidak hanya bagi Amerika Serikat tapi juga Cina dan juga atau Tiongkok dan juga Rusia. Begini, kalau dibilang tidak berbuat sesuatu, Rusia tuh sudah sangat berbuat sesuatu. Saya seperti tadi bilang, Northern Sea Road itu sudah dipersiapkan beberapa tahun lalu. Jadi even the war belum terjadi, mereka sudah siapkan. Jadi gini ya, kalau kita melihat dari dokumen yang saya baca, kenapa akhirnya lahir pemikiran tentang Northern Sea Road atau bagaimana mengaitkan Eurasian Energy Corridor melalui BRICS, ya kan, atau Energy Alliance, itu karena sekali lagi Rusia sudah jelas dari awal, saya ingin jika terjadi sesuatu pada Hormuz bisa mengalihkan 20-25% atau kalau positifnya 40% perdagangan di Hormuz. Nah, menjadi aktor revisionis. Nah, artinya apa? Kalau kita bisa nih Indonesia terlibat dalam Hormuz Accord terhadap Timur Tengah, kita akan menyaksikan satu pembentukan zona bebas senjata nuklir Timur Tengah. Yang of course China dan Rusia terlibat di sana nanti di Dewan Keamanan kan. Dan itu kita berharap kalau ini bisa dipercepat 2030 lah paling tidak, gitu kan. Kemudian bagaimana membentuk zona bebas senjata nuklir. Itu juga penting karena buat itu tuntutan Amerika yang bagaimanapun we like it or not, walaupun memang Iran berhak, kenapa Amerika berhak, kenapa negara lain berhak, kenapa Iran nggak berhak kan. Tapi itu ada suatu harga mati juga yang ditawarkan Amerika Serikat. Ketiga, ada rekonstruksi Gaza dan Lebanon yang semuanya harusnya sekali lagi ya berbasis Islamic peace building. Kalau diperhatikan misalnya di sini di Rusia, statement daripada Menteri Luar Negeri Lavrov selalu mempertanyakan kenapa sih Islam di Timur Tengah itu tidak mau bersatu atau kenapa suara Islam tidak bersatu. Kira-kira demikianlah, ya kan? Nah, artinya kalau kita mendengar itu sebagai negara Islam katanya terbesar gitu, salah satu yang terbesar, kenapa kita juga tidak masuk dengan Islamic peace building mechanism gitu. Jadi kita bisa mempercepat transisi post oil di negara teluk dan kemudian bagaimana perdamaian ini diwujudkan dengan pengelolaan konflik gitu loh. Ya, oke. Bu Kony, ini kita mengetahui bahwa persoalan perang ini bukan terkait juga ke Hormuz, namun juga awalnya adalah Amerika Serikat khawatir dengan pembuatan ICBM dan juga pengayaan uranium atau nuklir. Untuk saat ini ada tuntutan bahwa Amerika meminta bahwa Iran untuk tidak melakukan pengayaan hingga 20 tahun, namun Amerika Serikat meminta hanya 5 tahun. Namun ini menemui jalan. Kita akan bahas usai jedanya di Kompas Siang.